Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Ulfa, NIM 18075108. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari topik karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Konsumsi Makanan Siap Saji bagi Remaja di Kota Payakumbuh. Langsung saja ke abstrak dari penelitian saya ini, yaitu peneliti ini dilatar belakangi dengan banyaknya konsumsi makanan siap saji pada kalangan remaja. Kebutuhan gizi remaja harus diperhatikan karena pada masa remaja inilah pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Kebiasaan makanan yang tidak sehat dapat mempengaruhi gizi dan kesehatan remaja. Makanan tidak sehat seperti makanan siap saji sangat banyak dikonsumsi oleh remaja. Di saat semuanya serba modern, para remaja ingin segala cepat termasuk dalam memilih makanan. Makanan cepat saji dapat diartikan sebagai sisa makanan atau makanan yang tidak memiliki nutrisi bagi tubuh. Makanan siap saji tidak hanya sia-sia, tapi juga bisa merusak kesehatan. Banyak faktor remaja mengonsumsi makanan siap saji. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan cepat saji dapat meningkatkan risiko banyak penyakit seperti obesitas, diabetes, hipertensi, dan gangguan lemak, dan lain-lain. Terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji hanya akan menyebabkan penyakit yang akan bersarang di dalam tubuh. Baiklah, selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang yang berisi remaja merupakan orang yang berusia 10 hingga 19 tahun. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah kelompok usia 10 tahun sampai berusia 18 tahun. Remaja mempunyai kebutuhan nutrisi yang spesial dibandingkan yang lainnya. Hal itu disebabkan karena pada saat remaja terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dan perubahan kematangan fisiologis sehubungan dengan masa pubertas. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan hidup manusia semakin meningkat. Saat ini semakin banyak badan usaha yang berlomba-lomba untuk memproduksi makanan yang instan atau makanan siap saji. Banyaknya produk makanan instan yang beredar di pasaran semakin diminati konsumen, apalagi di kalangan remaja. Sangat membutuhkan makanan sehat yang memiliki gizi yang baik ditinjau dari sisi biologis maupun psikologis. Secara biologis, gizi remaja harus seimbang dengan aktivitas yang dilakukannya. Remaja lebih membutuhkan banyak protein, vitamin, dan mineral dari setiap yang dikonsumsinya. Secara psikologi, remaja harus memperhatikan kesehatan dalam menentukan pilihannya, terutama pilihan dalam mengonsumsi makanan. Apabila remaja tidak pintar dalam memilih makanan yang bergizi, akan menyebabkan gangguan pada tubuh, sehingga dapat menyebabkan adanya penyakit di dalam tubuh di saat umur yang masih remaja. Menurut Baliwati 2004 yang dikutip dari Merdatilah 2008, dalam jurnalnya mengatakan, ditinjau dari pandangan ilmu gizi, perubahan perilaku tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya masalah gizi lebih, obesitas, dan penyakit degeneratif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada tahun 2000 di Jakarta, tingkat prevalensi obesitas pada anak remaja 12 tahun sampai 18 tahun ditemukan 6,2% dan pada 17 sampai 18 tahun ditemukan 11,4%. Kasus obesitas banyak ditemukan pada wanita, yaitu 10,2% dibandingkan pria yang cuma 3,1%. Menurut Jarif tahun 2000 dalam Siregar 2006. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta menyatakan setiap tahun menerima 50% pasien baru penderita kanker dan sebagian pasien menderita kanker usus besar akibat terlalu sering mengonsumsi makanan cepat saji. Berdasarkan penelitian Bangladesh, siswa yang mengonsumsi makanan cepat saji sebanyak lebih dari 2 hari per minggu berisiko 2,2 kali mengalami obesitas. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa 90% remaja yang mengonsumsi makanan siap saji, 22,45% mengalami probesitas dan 9,52% mengalami obesitas. Sebanyak 54
siswa menyukai makanan cepat saji dan lebih dari 60% siswa tidak menyadari mengenai fakta bahwa makanan cepat saji adalah makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, 1.2 rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, rumusan masalah yang diambil di sini yaitu yang pertama, faktor apa saja yang melatar belakangi remaja mengonsumsi makanan siap saji. Yang kedua, apa saja zat yang terkandung di dalam makanan siap saji. Yang ketiga, bagaimana dampak mengonsumsi makanan siap saji bagi kesehatan tubuh remaja. Yang keempat, bagaimana cara menjaga agar remaja tidak terlalu berlebihan dalam mengonsumsi makanan siap saji. Selanjutnya, 1.3 tujuan dari penelitian. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk bertujuan yang pertama, mengetahui dan memahami faktor apa saja yang melatar belakangi remaja mengonsumsi makanan siap saji. Yang kedua, mengetahui dan memahami zat yang ada di dalam makanan siap saji. Yang ketiga, mengetahui dan memahami dampak mengonsumsi makanan siap saji bagi kesehatan remaja. Yang keempat, mengetahui dan memahami cara agar remaja tidak berlebihan untuk mengonsumsi makanan siap saji. 1.4 manfaat penelitian. Adapun manfaat dari karya tulis ilmiah ini yaitu yang pertama, manfaat bagi remaja. Penelitian ini dapat mengingatkan dan memberi gambaran kepada remaja bagaimana bahaya makanan siap saji agar remaja tidak terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji ini dan terhindar dari penyakit yang berbahaya. Yang kedua yaitu manfaat bagi penulis. Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu mengetahui bagaimana gambaran makanan siap saji terhadap remaja. Itu bab 2 tinjauan pustaka 2.1 definisi makanan siap saji. Menurut Komsan tahun 2006, makanan cepat saji secara umumnya disukai remaja maupun orang dewasa karena rasanya sesuai dengan selera dan harganya terjangkau. Dalam arti luas, sebenarnya makanan cepat saji mencakup juga segala jenis makanan yang dapat disajikan secara cepat, termasuk makanan yang dijual di restoran Padang. Menurut Faloka tahun 2017, makanan siap saji adalah jenis makanan yang mudah dikemas, mudah disajikan, praktis, atau diolah dengan cara sederhana. Makanan tersebut umumnya diproduksi oleh industri pengolah pangan dengan teknologi tinggi dan memberikan berbagai zat adiktif untuk mengawetkan dan memberikan cita rasa bagi produk tersebut. Menurut Bertram 1975 dalam Hayati tahun 2000, makanan siap saji didefinisikan pertama sebagai makanan yang disajikan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kedua, merupakan makanan yang dapat dikonsumsi secara cepat. Makanan siap saji mengandung zat gizi yang terbatas atau rendah, di antaranya yaitu kalsium, riboflavin, vitamin A, magnesium, vitamin C, folat, dan serat. Selain itu, kandungan lemak dan natrium cukup tinggi pada berbagai makanan siap saji. Menurut Worthington Robert tahun 2000. Sedangkan menurut bahasa Inggris Merriam-Webster pada tahun 1951 mengatakan makanan siap saji adalah istilah untuk makanan yang dapat disiapkan dan dilayani dengan cepat. Sementara itu, makanan apapun yang dapat disajikan dengan segera dapat disebut dengan makanan siap saji. Menurut Saputra tahun 2000 dalam Karneani tahun 2005, secara umum makanan siap saji dibedakan menjadi dua, yaitu makanan siap saji luar negeri atau lebih dikenal dengan modern yang seperti McDonald, KFC, pizza, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua yaitu makanan siap saji secara tradisional atau lokal seperti rumah makan Padang, warung Tegal, warung bakso, dan lain-lain. Sedangkan menurut Dr. Andika
Putra Rahmatullah tahun 2016, jenis makanan siap saji yang paling banyak dikonsumsi oleh konsumen adalah fried chicken, burger, dan kentang goreng. Selanjutnya 2.2 faktor melatar belakangi remaja mengonsumsi makanan siap saji. Menurut Robert dan William, dalam Herianti tahun 2000 mengatakan kebiasaan makanan dalam penelitian dalam pilihan makanan di kalangan remaja ternyata lebih kompleks dan berpengaruh oleh banyak faktor seperti fisik, sosial, lingkungan budaya, pengaruh lingkungan sekitar, dan juga psikososial. Ada faktor-faktor lain, yang pertama yaitu pengetahuan gizi. Kurangnya pengetahuan gizi di lingkungan remaja menyebabkan lebih tingginya mengonsumsi makanan siap saji. Hal tersebut dapat menimbulkan penyakit yang mudah untuk menyerang tubuh. Gangguan gizi disebabkan oleh kurangnya pengetahuan kurang gizi atau kemampuan untuk menerapkan informasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menurut Suhardarjo tahun 2006. Yang kedua yaitu pengaruh teman sebaya. Dengan adanya pergaulan, mayoritas remaja mendapatkan dukungan dari teman sebaya untuk mengonsumsi makanan cepat saji sebanyak 4-27 kali dalam 1 bulan. Yang ketiga yaitu tempat nyaman untuk berkumpul, tempat makan yang santai dan nyaman serta ruang yang menarik, ditambah lagi ada wifi menjadikan tempat tersendiri bagi remaja untuk memakan makanan yang cepat saji di restoran tersebut. Tempat nyaman disediakan oleh restoran cepat saji banyak digunakan oleh pelajar maupun mahasiswa untuk membuat tugas. Yang selanjutnya yaitu cepat dan praktis. Pelayanan yang cepat dan penyajian yang praktis dapat mempengaruhi masyarakat terutama remaja untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Bagi remaja terutama mahasiswa mengonsumsi makanan cepat saji menjadi pilihan karena keterbatasan waktu yang dimiliki. Selain itu, makanan cepat saji menjadi pilihan orang tua yang sibuk bekerja untuk mengonsumsi makanan cepat saji tersebut. Menurut Sulistrajani tahun 2002, pengolahan dan penyiapan lebih mudah dan cepat, cocok bagi mereka yang terlalu sibuk. Yang kelima yaitu rasa yang enak. Salah satu alasan sering mengonsumsi makanan cepat saji adalah karena rasa yang enak, menurut Pratiwi tahun 2018. Remaja yang terbiasa mengonsumsi makanan cepat saji menganggap bahwa makanan cepat saji merupakan makanan yang memiliki rasa yang enak, mudah didapat, dan dapat mengunggah selera makan. Makanan cepat saji pada umumnya disukai oleh remaja karena memiliki rasa yang enak yang membuat ingin mencoba terus. Yang selanjutnya yaitu uang saku. Lingkungan ekonomi merupakan determinan penting yang mewarnai kebiasaan makan. Menurut Humaydi tahun 2004. Pendapatan pada suatu kelompok yang mengalami peningkatan juga akan mempengaruhi perubahan gaya hidup, terutama pada pola makan. Pola makan masyarakat berubah menjadi ke arah yang tidak sehat, seperti makan makanan siap saji. Mayoritas remaja menggunakan sepertiga dari uang saku mereka setiap bulan untuk mengonsumsi makanan cepat saji. Yang ketujuh yaitu brand makanan cepat saji. Brand dari suatu restoran cepat saji yang mempengaruhi remaja mengonsumsi makanan cepat saji ini, itu remaja cenderung mengonsumsi makanan yang memiliki brand atau merek yang terkenal sebagai ekspektasi diri dalam pergaulan dan menjadi ajang bergensi. Selanjutnya yaitu zat pada makanan siap saji. Menurut Majid tahun 1996, zat yang terdapat dalam makanan siap saji itu zat aditif yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu yang pertama agen emulsi, yaitu aditif yang berbahan lemak, yang contohnya yaitu lecithin. Yang kedua yaitu agen penstabilan atau pemekatan. Yang ketiga agen penghalangan kerak. Yang keempat agen peningkatan nutrisi. Yang kelima agen pengawetan. Yang keenam agen antioksida. Yang ketujuh agen pengembangan untuk roti dan bolu. Yang kedelapan
agen penyedap rasa. Yang ke-9 yaitu bahan pewarna. Selain ke-9 zat aditif tersebut, juga terdapat bahan lain yang ditambahkan dalam makanan, antara lain yaitu agen peluntur, lemak hewani, bahan pengasaman, bahan pemisah, pati termodifikasi, alkohol, dan juga gelatin. Yang selanjutnya yaitu 2.4 dampak mengonsumsi makanan siap saji. Yang pertama yaitu obesitas atau kegemukan. Bila makanan tersebut sering dikonsumsi secara terus-menerus dengan berlebihan dapat mengakibatkan gizi lebih. Menurut Mujiarto DDK 1994, remaja yang mengonsumsi makanan siap saji di luar batas dapat berisiko mengalami obesitas dan kegemukan. Remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji dengan asupan energi total yang tinggi memiliki risiko sebesar 2,27 kali lebih tinggi mengalami obesitas daripada remaja yang mengonsumsi asupan energi makanan cepat saji yang rendah. Kebiasaan makan yang salah pada remaja maupun meningkatkan kejadian obesitas, salah satunya adalah kebiasaan makan makanan siap saji. Remaja yang mengalami obesitas memiliki frekuensi konsumsi makanan cepat saji lebih sering dibandingkan remaja yang tidak mengalami obesitas. Perbandingannya yaitu 61,1 dan 38,9%. Remaja yang sering mengonsumsi makanan cepat saji berisiko 2,47 kali lebih besar mengalami obesitas dibandingkan remaja yang jarang mengonsumsi makanan cepat saji. Yang selanjutnya itu meningkatkan faktor resiko tekanan darah tinggi. Makanan cepat saji seperti kentang goreng memiliki rasa yang enak yang disukai oleh banyak orang. Tanpa disadari, makanan tersebut mengandung garam yang tinggi dan dapat meningkatkan air liur dan sekresi enzim yang meningkatkan keinginan untuk terus-menerus memakan makanan tersebut. Tingginya kandungan lemak jahat dan natrium mengandung keseimbangan sodium dan potasium dalam tubuh sehingga menyebabkan hipertensi. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa seseorang yang mengonsumsi makanan cepat saji dalam porsi yang besar serta dengan frekuensi 2-3 kali per minggu maka dapat mengakibatkan hipertensi. Selanjutnya yaitu meningkatkan faktor risiko diabetes. Seringkali mengonsumsi makanan cepat saji adalah salah satu penyebab yang meningkatkan tren masalah kesehatan, termasuk diabetes. Peneliti di Singapura menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi makanan cepat saji khas negara barat dengan frekuensi yang sering memiliki risiko lebih besar menderita diabetes mellitus tipe 220. Saat ini telah banyak terjadi bahwa orang-orang masa kini tidak bisa melawan kebiasaan mengonsumsi makanan siap saji tersebut. Yang keempat yaitu meningkatkan faktor risiko kanker. Konsumsi makanan cepat saji dapat meningkatkan risiko kanker seperti kanker pada organ sistem pencernaan. Studi di Eropa menyebutkan bahwa konsumsi makan cepat saji yang terlalu sering dapat meningkatkan risiko kanker kolorektal. Hal ini karena makan siap saji kurang mengandung serat namun tinggi gula dan lemak. Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa pria yang terlalu sering makan makanan yang digoreng lebih dari 2 kali dalam 1 bulan telah menunjukkan peningkatan risiko kanker prostat. Yang kelima yaitu meningkatkan faktor risiko penyakit jantung. Penyakit jantung menjadi salah satu penyebab kematian yang menakutkan. Ketersediaan makan cepat saji yang tinggi dikaitkan dengan kematian dan juga penyakit jantung serta kelebihan berat badan yang obesitas yang tinggi. Salah satu penyebab terjadinya penyakit jantung adalah obesitas yang dialami seseorang. Yang keenam yaitu meningkatkan faktor resiko stroke. Pola makan yang salah seperti makan makanan siap saji dapat memicu terjadinya stroke pada usia muda. Hal ini disebabkan karena kandungan kolesterol yang tinggi.
Kolesterol tidak baik bagi kesehatan remaja, yaitu apabila terjadi penyumbatan pembuluh darah dan mengenai pembuluh darah otak, maka akan mengakibatkan stroke. Selanjutnya yaitu mengurangi konsumsi makanan siap saji. Ada beberapa cara remaja agar dapat mengurangi mengonsumsi makanan siap saji. Yang pertama yaitu memilih menu nasi untuk makanan pokok. Yang kedua yaitu kurangi porsi untuk makanan siap saji. Yang ketiga yaitu minumlah air putih yang banyak atau juga bisa meminum jus buah. Yang selanjutnya yaitu jangan mengonsumsi kulit ayam terlalu banyak, karena saat memakan ayam di restoran siap saji, kulit ayam pasti merupakan salah satu makanan favorit karena ada rasa dan bumbunya yang menggugah selera, tetapi ternyata di balik kulit ayam tersebut ada lemak jenuh dan kolesterol. Yang selanjutnya yaitu mintalah salad sebagai tambahan asupan sayuran. Yang keenam yaitu kurangi kadar saus dan mayones. Yang ketujuh yaitu kurangi frekuensi makanan siap saji. Inilah yang lebih penting karena belajar untuk tidak terlalu sering mengonsumsi makanan siap saji akan mengurangi resiko-resiko penyakit yang berbahaya. Kelas selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian 3.1 jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2010, penelitian kualitatif adalah penelitian di mana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif. Menurut Nana, tahun 2005, menyatakan penelitian kualitatif adalah salah satu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dari pendapat tersebut, peneliti menggunakan metode ini untuk karena peneliti mengambil dari fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah, seperti mengamati orang dalam berinteraksi, lingkungan, dan menafsirkan tentang dunia sekitarnya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individu maupun kelompok dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Selanjutnya 3.2 subjek dan objek penelitian. Yang pertama yaitu subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja di Kota Payakumbuh. Dalam penelitian jumlah subjek yang dijadikan tidak dibatasi karena tergantung dengan kebutuhan dan kelengkapan informasi yang diinginkan oleh peneliti. Peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh. Data diambil langsung dari subjek peneliti yang merupakan masyarakat kalangan remaja di Kota Payakumbuh. Yang ketiga yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan kurang lebih 3 bulan. 3.3 definisi operasional variabel. Agar dapat mempermudah dalam menyusun instrumen penelitian dan menghindari tafsiran pengertian dalam penelitian ini, maka disajikan definisi operasional variabel untuk memperjelas variabel dalam penelitian ini, yaitu pengetahuan remaja tentang makanan siap saji adalah pengetahuan remaja tentang definisi makanan siap saji, faktor yang melatar belakangi remaja mengonsumsi makanan siap saji, zat yang terkandung pada makanan siap saji, dampak mengonsumsi makanan siap saji, dan metode pengumpulan data yang digunakan pada peneliti ini adalah instrumen tes. 3.4 yaitu populasi tidak. Selanjutnya 3.4 yaitu populasi dan sampel. Yang pertama populasi penelitian. Menurut Endang Mulyatiningsih tahun 2011, populasi adalah sekumpulan orang, hewan, tumbuhan, atau benda yang mempunyai karakteristik tertentu yang akan dipilih. Dapat disimpulkan populasi yang dalam penelitian ini adalah remaja yang berdomisili di Kota Payakumbuh. Itu populasi yang diambil adalah remaja Payakumbuh karena banyaknya remaja yang mengonsumsi makanan siap saji.
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak dan tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi tersebut. Menurut Sugiono tahun 2012, sampel dari penelitian ini yaitu remaja yang berumur 10 hingga 19 tahun. Jenis dan teknik pengumpulan data yang pertama yaitu wawancara. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan yaitu penulis akan menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah peneliti siapkan sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian pewawancara adalah peneliti sendiri dengan memakai jenis wawancara terstruktur, yaitu peneliti sudah mempersiapkan pedoman wawancara yang sudah peneliti siapkan sebelumnya. Respondennya adalah remaja di Kota Payakumbuh yang berumur 10 hingga 19 tahun. Dengan materi wawancara mengenai faktor apa saja yang menyebabkan remaja lebih menyukai atau memilih makanan siap saji. Kedua yaitu metode observasi. Dalam melakukan observasi yang peneliti lakukan di Kota Payakumbuh seperti tempat tongkrongan remaja, kafe, atau tempat makan dengan melakukan pengamatan terhadap remaja yang mengonsumsi makanan siap saji saat melakukan perkumpulan yang akan peneliti lakukan untuk dijadikan sebagai data dalam penelitian. Selanjutnya yaitu metode dokumentasi. Dengan itu, dalam metode dokumentasi ada pun bentuk dokumentasi yang peneliti ambil dari peneliti yang dilakukan di Kota Payakumbuh terkait dalam pola konsumsi remaja di Payakumbuh. 3.6 instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data yang disebut dengan peneliti sendiri. Peneliti akan menggunakan metode wawancara sebagai instrumen yang sudah peneliti siapkan sebelumnya dan yang nanti akan peneliti ajukan kepada responden. Yang ketujuh yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan seluruh informasi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai masalah mengonsumsi makanan siap saji. 3.8 yaitu prosedur penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan setelah topik dan judul penelitian. Waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data ini yaitu kurang lebih selama 3 bulan. Yang kedua yaitu pengolahan data. Dalam mengkaji kebenaran informasi yang didapat dilakukan pengolahan data dengan cara melengkapi dan memperjelas data yang telah didapatkan. Yang ketiga yaitu penyusunan laporan. Setelah semua terkumpul dan diolah, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan penelitian. Baiklah, sekian presentasi dari hasil topik karya ilmiah saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.